2 tahun yang lalu, setelah kematian tragis Ah Ryung, Ji In-won dan Byung Min merasakan dampak mendalam dari peristiwa tersebut. Mereka mengalami trauma berat yang membuat mereka memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kejahatan dan mengejar kehidupan yang lebih tenang. Namun, Kang Hari, yang merasa sangat bertanggung jawab atas kematian Ah Ryung, bertekad untuk membalas dendam dan meyakinkan timnya bahwa misi kali ini tidak berkisar pada uang, melainkan pada keadilan. Kini, Kang Hari menghadapi Pak Song, seorang bawahan dari Jeffrey Jung, bos mafia yang membunuh Ah Ryung. Dalam pertemuan ini, Pak Song dengan sinis mengungkit masa lalu, mengingatkan Kang Hari tentang pertemuan mereka yang penuh kenangan buruk di malam kematian Ah Ryung. Provokasi ini membuat Ji In-won yang tidak bisa menahan emosinya, memukuli para pengikut Pak Song hingga pingsan. Di sisi lain, Cha Jae-yi, anggota tim Kang Hari, berhasil menyelundup ke tempat produksi narkoba dan mendapatkan bukti berupa foto serta informasi lokasi. Ia segera mengirimkan data tersebut kepada Kwak Du-su, seorang jaksa yang bertekad menuntaskan kasus ini. Kwak Du-su, yang sudah siap dengan pasukan kepolisian, segera menuju lokasi. Sementara itu, Kang Hari berpura-pura ingin bertransaksi narkoba dan meminta Kim Young-gi untuk mendesak Pak Song agar segera mengeluarkan barang terlarang itu. Pak Song, yang merasa yakin dengan posisinya, mengizinkan Kang Hari memeriksa narkoba dan bahkan menganjurkannya untuk mencobanya. Ini adalah bagian dari rencana Kang Hari untuk mengalihkan perhatian Pak Song dan mendapatkan kesempatan untuk menangkapnya. Namun, rencana ini terungkap lebih cepat dari yang diharapkan. Cha Jae-yi, dengan bukti yang diperoleh, memicu kedatangan Kwak Du-su dan kepolisian ke lokasi transaksi. 네 영혼이 썩었다는 걸. 에헤이. 아니. Ketika polisi tiba, perkelahian sengit terjadi antara tim Kang Hari dan para pengikut Pak Song. Kang Hari langsung berhadapan dengan Pak Song yang mengarahkan pistol ke arahnya. Dalam perkelahian ini, Kang Hari berhasil merebut senjata Pak Song dan mengarahkan pistol ke arahnya. Pak Song menyadari bahaya dan teringat peristiwa pembunuhan Ah Ryung, memohon ampun. Kang Hari, yang dipenuhi kemarahan dan dendam, menembakkan pistolnya ke udara, menolak untuk membunuh Pak Song meski sangat menginginkannya. Penangkapan dan pengkhianatan. Setelah pertempuran tersebut, sebagian besar pelaku, termasuk Pak Song, ditangkap. Namun, Pak Song berhasil melarikan diri dengan bantuan suruhan bos mafia. Ji In-won, yang masih dilanda trauma, tampak merenung sedih setiap kali melihat wajah Pak Song. Di sisi lain, seorang wanita dari kelompok mafia yang berada di atas gedung, mempersiapkan senjatanya untuk menembak Kang Hari. Byung Min yang menyadari bahaya tersebut berteriak memperingatkan Kang Hari, tetapi terlambat, tembakan sudah terjadi, dan Kang Hari jatuh bersimbah darah. 아쉽다, 응? Pada malam itu juga, Kim Young-gi diinterogasi oleh Kwak Du-su. Kim Young-gi mencoba menyuap Kwak Du-su, namun Kwak Du-su, dikenal sebagai jaksa yang bersih, menolak tawaran tersebut. Kim Young-gi, dengan percaya diri, mengklaim bahwa dia akan bebas dari tuduhan karena bisa menyuap pejabat tinggi. Namun, Kwak Du-su membantah klaim tersebut dengan mengungkap bukti konferensi pers Entrai yang menunjukkan bahwa Kim Young-gi dan kelompoknya telah memperbudak, melakukan pelecehan seksual, dan memaksa korban mengkonsumsi narkoba yang didistribusikan oleh Kim Young-gi. Rekaman video kejahatannya sudah tersebar luas. Setelah Kim Young-gi ditahan, Kwak Du-su masih mencari Pak Song yang melarikan diri. Namun, tiba-tiba asisten Kwak Du-su memberitahunya bahwa Kim Young-gi telah tewas di penjara. Ia dibunuh oleh Jang Byeon-oke, seorang bawahan bos mafia yang menyelundup ke kantor kepolisian dan meracuni makanan yang diberikan kepada Kim Young-gi. Setelah kejadian penembakan, Kang Hari baru sadar dan mendapatkan perawatan. Byung Min, yang setia menemani, mencoba menghiburnya di tengah rasa sakitnya. So Min, yang merupakan sekretaris pribadi Presiden Choi Sang-ho, datang untuk memberi kabar bahwa Kim Young-gi telah tewas karena diracun. Mereka menduga bahwa pembunuh Kim Do-uyang dan Kim Young-gi adalah bawahan bos mafia yang sama.
신병 확보 아직 안 됐어요? 아, 예. 저 가잖아. 원래 주인공은 총 안 맞아. Dengan kasus sebelumnya yang sudah diselesaikan, Soomin membawa Kang Hari menuju lokasi baru. Kali ini, mereka menghadapi kasus tabrak lari yang melibatkan pemuda sebaya, di mana korban dan pelaku memiliki hubungan yang erat. Sementara itu, Hwang In Sik dan tim Kang Hari mengunjungi restoran ayam milik keluarga korban dari kasus tabrak lari yang akan mereka ungkap. 가고 있다고 생각하니까 달콤. Kembali ke beberapa bulan yang lalu, Lee Sang-wook adalah korban dari kasus ini, anak dari pemilik restoran ayam. Malam itu, ia pamit untuk mengantarkan pesanan ayam. Di sebuah bar, Min Won, pelaku tabrak lari, telah selesai mabuk dan dalam kondisi sempoyongan. Ia mengemudikan mobilnya dengan ugal-ugalan. Ketika berhenti di jalan, Sang-wook yang berniat menolong, menghampirinya dan menelpon bantuan. Namun, Min Won yang setengah sadar mengira Sang-wook sedang menelepon polisi. Ia menabrak Sang-wook dengan sengaja, menyebabkan Sang-wook terpental jauh dan terluka parah dengan tubuh berlumuran darah. Menyadari situasi yang memburuk, Min Won segera menelepon ayahnya dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Meskipun kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, keadilan tidak ditegakkan. Min Won, sebagai anak dari konglomerat ketiga terkaya di Korea Selatan, dibebaskan tanpa hukuman. Pengacara Baek Hyang-mi, yang terkenal sebagai pengacara sekaligus seniman, terlibat dalam kasus ini. 나 어떡해? 뿌려 그린 그림입니다. 드레이핑이 Sebelum pengadilan memutuskan, jaksa penuntut umum awalnya tampak berpihak pada Sang-wook. Namun, setelah jaksa bertemu dengan Baek Hyang-mi yang menunjukkan bukti kejahatan Min Won, jaksa tersebut dicoba disuap dengan lukisan bernilai 20 juta dolar. Meskipun awalnya menolak, jaksa akhirnya menerima suap tersebut setelah terpengaruh oleh nilai lukisan itu. Selama persidangan, Min Won memberikan kesaksian palsu dan dibantu oleh jaksa yang telah disuap untuk membela dirinya. Bukti-bukti yang memberatkan Min Won telah dihilangkan oleh tim pengacara Baek Hyang-mi. Akibatnya, keputusan pengadilan menyatakan Min Won tidak bersalah dan membebaskannya dari tuntutan. 야 근데 미술관 관장 부모 잘 만나서 좋은 차 타는 5 tahun lalu, Baek Hyang-mi adalah istri dari seorang konglomerat yang sangat kaya. Dia menikahi pria tersebut bukan karena cinta, tetapi karena ambisinya untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Baek Hyang-mi dengan kejam menyingkirkan suaminya. Berkat koneksi kuat yang diperolehnya dari pernikahan tersebut, Baek Hyang-mi memiliki pengaruh yang besar di kalangan elit. 상생을 위한 협력 관계랄까? 걱정돼서 그래요. 사모님이 Di sisi lain, bos mafia masih memantau gerak-gerik tim Kang Hari. Sumi, yang ternyata adalah sekretaris pribadi Presiden Choi Sang-ho, sedang merencanakan untuk mengungkap kebenaran mengenai kasus Min Won kepada Kang Hari. Setelah makan malam bersama timnya, Kang Hari dibawa oleh Hwang In Sik ke sebuah lokasi yang rahasia. Di sana, Kang Hari bertemu dengan Sumi, yang mengajaknya untuk bertemu dengan Presiden Choi Sang-ho. Sumi dan Presiden Choi bekerja sama untuk mengungkap kasus Min Won dan mendapatkan keadilan. Kang Hari, yang awalnya tidak mengetahui keterlibatan Sumi dan Presiden Choi, kini mendapatkan gambaran yang jelas tentang latar belakang kasus dan rencana mereka untuk mengungkap kejahatan yang terjadi. 수미 씨. 하신 대로 지난번 강도현 건과 같은 녀석들입니다. 그런 사람이 필요했습니다. Kang Hari tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan terjerat dalam intrik politik tingkat tinggi seperti ini. Ternyata, dia harus berurusan dengan Presiden Choi Sang-ho, seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan politik. Keduanya ternyata memiliki musuh dan tujuan yang sama, yang membuat Presiden Choi Sang-ho memutuskan untuk mempercayakan sejumlah hal penting kepada Kang Hari. Namun, ketidakpastian menyelimuti Kang Hari, karena Presiden Choi Sang-ho dikenal memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Walau demikian, Kang Hari tetap merasa curiga terhadap niat Presiden Choi Sang-ho. Kekuatan politik yang besar seringkali menyimpan ambisi tersembunyi, dan Kang Hari tidak bisa mengabaikan potensi bahaya dari aliansi ini.
Suatu hari, Byung Min dan Ji In Won merencanakan sebuah operasi untuk memantau Mi In Won di sebuah kafe. Tujuan mereka adalah untuk menggali informasi dan membuktikan kesalahan Mi In Won. Mereka tahu bahwa Mi In Won terlibat dalam tabrak lari, dan mereka sengaja menaruh motor korban yang ia tabrak di tempat yang dapat memancing ingatannya. Ji In Won berpura-pura berkelahi dengan Mi In Won untuk memicu reaksi, sementara Byung Min, dengan cekatan, mengambil handphone Mi In Won untuk mengumpulkan bukti-bukti penting yang tersimpan di dalamnya. 보자. 너 이름이 뭐라 그랬지? 야. 이런 미친 새끼가. Dengan bukti yang didapat, tim mulai merencanakan langkah berikutnya. Mereka memutuskan untuk menciptakan sebuah karya seni yang dapat menarik perhatian pengacara Paek Hyang-mi. Cha Jae-yi, yang dikenal sebagai otak dari tim ini, pergi menemui Pak Jung-ho, seorang seniman ternama dan profesor di sebuah universitas. Cha Jae-yi meminta Pak Jung-ho untuk membuat sebuah karya seni berbentuk kuda Troya yang berukuran besar. Awalnya, Pak Jung-ho menolak permintaan tersebut, tetapi setelah menerima imbalan yang sangat menggiurkan, ia akhirnya setuju untuk mengerjakan proyek tersebut. 죽이고 싶은 거 겨우 참았다. 이걸 주용 작품으로 만들 거야. 만들어줘. Sementara itu, di sebuah galeri seni, Paek Hyang-mi bertemu dengan Eun Na, seorang influencer ternama yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Paek Hyang-mi meminta Eun Na untuk mempromosikan galeri seninya dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam usaha untuk membuat rencana ini sukses, Byung Min dan Ji In Won menyamar sebagai penggemar yang datang ke kafe tempat Eun Na sering berkunjung. Mereka menunjukkan sebuah bukti terkait Eun Na, tetapi tujuannya bukan untuk mengancam, melainkan untuk meminta Eun Na bekerja sama dengan mereka. 많이 부탁드려요. 사기 전법. 사기 좀 사. 이거는. Sementara itu, Kang Hari dan So Min memutuskan untuk mengunjungi museum seni untuk mencari barang yang akan ditampilkan dalam acara pelelangan mendatang. Mereka memilih sebuah vas bunga sebagai salah satu karya seni yang akan ditampilkan. Cha Jae-yi, Byung Min, dan Ji In Won berlari menuju restoran dengan alasan seolah-olah mereka dikejar musuh, padahal sebenarnya mereka hanya berusaha agar tidak kehabisan makanan favorit mereka dari restoran tersebut. 우리까지는 먹을 수 있겠지 이거? 애매할 것 같은데. 좋다. 깜빵. Dengan penuh dedikasi, Kang Hari memotret karya seni dan mengunggahnya ke media sosial dengan identitas baru sebagai Damien Lee. So Min dan Byung Min membantunya dalam proses ini, dan Kang Hari mengubah identitasnya menjadi Damien Lee untuk menciptakan kesan sebagai seorang seniman profesional. Cha Jae-yi kemudian mengukur karya seni kuda Troya yang telah dibuat oleh Pak Jung-ho. Karya seni tersebut tampak sempurna untuk dibawa ke sebuah galeri seni. Pada hari pelelangan, vas bunga tersebut berhasil dilelang dengan harga fantastis sebesar $350 juta. Paek Hyang-mi yang menyaksikan ini mulai tertarik dengan identitas Damien Lee dan segera mengundangnya untuk hadir di pesta galeri seninya. 뭔가 왔어요. 잠깐만. 예? 반응이 빠르네요. 돈 냄새에 민감하니까요. Beberapa hari kemudian, proyek kuda Troya telah selesai dibuat, dan Cha Jae-yi datang untuk melihat hasil akhirnya. Karya seni tersebut tampak sangat mengesankan dan siap untuk dipamerkan di galeri seni. Kang Hari, setelah menerima undangan dari Paek Hyang-mi, hadir di pesta galeri. Saat Paek Hyang-mi menghampirinya, ia memberikan sebuah pertanyaan yang ternyata merupakan jebakan untuk Kang Hari. Paek Hyang-mi memperkenalkan Pak Jo, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan tim untuk berpura-pura mengenal Kang Hari dari universitas yang sama. 적어서 서로 잘 아실 것 같은데. 렌스 기억 못할 줄 알았는데. 오랜만이야. 예. Sementara itu, Ji In Won menyamar sebagai kurir barang dan menyusup ke rumah pimpinan grup Weki untuk mencuri barang dengan alasan ingin menggunakan kamar mandi. Saat kembali ke Kang Hari, Paek Hyang-mi tidak sengaja mendengar percakapan Kang Hari yang bingung tentang tempat penyimpanan karya seni yang akan dikirim dari Amerika Serikat. Paek Hyang-mi menawarkan bantuan untuk menyimpan karya seni tersebut di galeri miliknya. Byung Min dan Ji In Won menyamar sebagai kurir barang dan berhasil masuk ke gudang penyimpanan yang dijaga dengan ketat oleh sistem keamanan otomatis. 저희는 자동화 시스템으로 관리되고 있어요. Paek Hyang-mi kemudian menunjukkan karya terbaiknya yang bernilai sangat tinggi. Setelah itu, mereka keluar untuk menandatangani kontrak perjanjian.
Cha Jae-yi, yang berada di dalam kuda Troya, ternyata bersembunyi dengan niat mencuri karya milik Paek Hyang-mi. Namun, sistem otomatis di gudang mulai bekerja dan memvakum seluruh udara saat pintu tertutup. Cha Jae-yi terpaksa berjuang dengan kekurangan oksigen sementara Byung-min berusaha meretas sistem keamanan otomatis. Kang Hari, yang mengetahui situasi ini, merasa panik dan meminta Paek Hyang-mi untuk membuka kembali gudang. Namun, hal yang tidak terduga terjadi ketika Pak Jung-ho, yang membuat kuda Troya, mendatangi Paek Hyang-mi dan membocorkan rahasia Kang Hari. Sebelumnya, jaksa Kwak Dusu telah memantau pergerakan Kang Hari. Paek Hyang-mi, yang mulai curiga, mencoba bekerja sama dengan Kang Hari untuk mengatasi situasi ini. Beruntung, Paek Hyang-mi memberi kesempatan untuk kembali ke gudang. Namun, ketika pintu dibuka, ternyata tidak ada apapun di dalamnya. Ternyata, lukisan asli telah diganti dengan bukti kejahatan yang melibatkan Paek Hyang-mi. 사실 컴퓨터 잠깐만 좀 꺼주시겠어요? 또 무혐의로 결론이 났죠? 그런가요? 전 Kwak Dusu memerintahkan penangkapan Paek Hyang-mi berdasarkan barang bukti dan rekaman pengakuannya yang diperoleh dari Pak Jung-ho. Paek Hyang-mi akhirnya diinterogasi dan mengakui suap yang dilakukan oleh pimpinan grup Weki terkait kasus pembunuhan tabrak lari. Meskipun tim menghadapi berbagai kendala, mereka berhasil menemukan solusi dan memastikan Cha Jae-yi selamat. 전 작가는 어떻게 해서 Min-won, yang berusaha melarikan diri ke luar negeri bersama ajudan ayahnya, terjebak saat berita mengenai kasus pembunuhan mencuat di media. Akhirnya, Min-won berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan kematian anak mereka, orang tua korban merasa sangat sedih dan terpukul oleh ketidakadilan yang terjadi. Namun, mereka sangat berterima kasih kepada tim Kang Hari karena telah berhasil menangkap pelaku dan membawa keadilan bagi anak mereka. 선생님에 대한 후회는 Tim merasa bahagia dan puas karena berhasil mengungkap misteri kasus tersebut. Di sebuah kafe, Kang Hari dan So-min bersulang merayakan keberhasilan mereka. Kang Hari, sambil menikmati suasana, bertanya kepada So-min seberapa besar kepercayaannya terhadap Presiden Choi Sang-ho. So-min menjawab bahwa ia menganggap presiden seperti orang tua sendiri, yang berarti ia sangat mempercayai Choi Sang-ho. Pertanyaan Kang Hari tentang kepercayaan So-min tidak tanpa alasan. Sebelumnya, Kang Hari telah mendapatkan kabar dari Jang In-kyu yang mencurigai Presiden Choi Sang-ho. Ternyata, di ruangan Kang Hari terdapat kamera tersembunyi yang dipantau oleh Choi Sang-ho. Saat Kang Hari merayakan kemenangan timnya, ia mendapati rahasia mengejutkan. Presiden Choi Sang-ho mungkin memiliki agenda tersembunyi yang jauh lebih berbahaya. Dengan So-min yang tanpa sadar mungkin telah menjadi alat presiden, Kang Hari dihadapkan pada pilihan sulit. Mengungkap kebenaran atau terjebak dalam permainan politik yang bisa menghancurkan mereka semua. Mampukah ia memecahkan misteri ini sebelum semuanya terlambat? Nah, segitu dulu videonya. Nanti Mimin akan upload versi 1 jam. Terima kasih telah berkunjung. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. See you next time.